Tumben, jam segini banyak guru yang masih di sekolah. Ada masalah serius yang sedang terjadi di sekolah ini, Bu. Ya ampun, kok masih ada yang nempel gini? Hah, enggak mungkin. Kamu siapanya Marco? Ada keperluan apa kamu nanyain soal dia? Saya rasa Gisela, Pak, mantan istrinya. Apa maksud kamu lakuin ini semua? Aku salah mengira kalau Nara bakal terpuruk sedalam-dalamnya dan dikeluarin dari sekolah. Tapi ternyata dia nggak selemah itu. Dia anak yang tangguh, bukan? Hey man, how the hell you doing? Ya ampun, ada apa ini sebenarnya? Aku jadi takut. Udah jangan dilihat, ayo pergi aja. Nanti kita yang bisa angkat terlibat atau jadi saksi. Ya udah, ayo. Gue lihat tadi banyak murid cowok yang diseret paksa sama guru. Iya, semua yang ditangkap itu berasal dari barat. Katanya mereka jualan narkoba gitu di sekolah. Wah serius loh, anjing ngeri banget. Bisa-bisanya nggak ketahuan selama ini. Gue dengar ada guru yang terlibat juga. Katanya dia atasan keamanan, yang tahu semua data murid dan sekolah. Maksud lu guru itu bagian dari mereka? Kayaknya iya, gurunya juga dari wilayah barat soalnya bro. Pak, ini gawat dan udah masuk situasi darurat. Iya Pak, ini benar-benar di luar dugaan kita. Ternyata ini bukan cuma tentang murid-murid yang jual beli barang dan obat ilegal, tapi juga melibatkan organisasi berbahaya. Udah ada laporan tentang korban. Sampai sekarang ada 7 penjaga dan 3 security ditemukan dalam keadaan terkapar pagi ini. 2 diantaranya kritis. Sebelum masuk, ternyata mereka juga putus semua aliran listrik di sekolah ini, Pak. Jadinya nggak ada jejak CCTV. Mereka seakan tahu semua titik buta dari sekolah ini. Iya Pak, sekarang tinggal kita tunggu keputusan dari atasan sambil kita tertibkan semua murid. Gimana Pak, sudah ada berapa orang yang terlibat? Ada 15 orang yang sudah diamankan Pak, dan sudah dikonfirmasi kalau mereka semua berasal dari wilayah barat, dengan kasus serupa jual beli barang dan obat ilegal. Apa mungkin mereka juga yang udah melakukan tindakan teror dan vandalisme malam tadi? Mereka mengaku tidak terlibat langsung dan gak tahu apa-apa. Tapi kita tidak bisa sepenuhnya percaya. Betul Pak, lebih baik kita serahkan mereka ke pihak berwajib secepatnya. Mengingat kondisi sekolah ini sekarang juga masih belum terkendali. Aneh ya, waktunya terlalu bertepatan. 2 kejadian besar terjadi dalam waktu sesingkat ini. Iya, ini jelas bukan kebetulan. Semua terlihat sudah direncanakan, terstruktur, dan rapi. Siapapun di balik ini harus dianggap ancaman serius, Pak. Pak, sudah dipastikan semua murid yang terlibat itu berasal dari wilayah barat, entah itu lulusan atau pindahan. Dan juga saya dapat info, kejadiannya bukan cuma di sekolah ini, tapi sekolah lain juga. Gitu ya. Ternyata dari awal mereka sudah melakukan penanaman aset. Murid-murid ini seperti sengaja dikirim ke sekolah-sekolah elit di berbagai wilayah sebagai agen distribusi sekaligus pion untuk merusak tatanan sosial dari dalam. Itu artinya ada tangan kotor dari pihak atas di sekolah ini kan, Pak? Iya, kamu benar. Dan kita tahu, ada salah satu guru juga yang sudah diamankan. Dan dia punya posisi yang paling krusial soal keamanan data sekolah ini. Pak Agus itu ya? Yang paling utama sekarang adalah keselamatan, terutama murid-murid. Segera umumkan supaya semuanya pulang. Hari ini kita liburin sekolah. Baik, Pak. Pemirsa, saat ini kita terhubung langsung dengan konferensi pers darurat pemerintah wilayah timur terkait gangguan keamanan yang terjadi di banyak tempat dan pusat pendidikan dengan dugaan keterlibatan organisasi kriminal lintas wilayah. Pernyataan ini ditujukan langsung kepada organisasi yang menamakan dirinya
Tatanan 9 sektor. Kami sudah mengetahui pergerakan kalian. Kami sudah mengetahui metode kalian. Dan kami sudah mengkonfirmasi bahwa apa yang terjadi bukan tindakan spontan, melainkan operasi terencana. Dengan ini, pemerintah wilayah timur menyatakan bahwa tatanan 9 sektor telah secara sadar melanggar perjanjian Barat Timur yang telah disepakati selama bertahun-tahun, selama batas itu dihormati. Dan kalian melanggarnya. Penanaman aset melalui murid pindahan, distribusi barang dan obat-obatan ilegal di lingkungan pendidikan, teror psikologis melalui simbol dan propaganda, dan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, baik di lingkungan pendidikan maupun warga sipil. Itu bukan sekedar kejahatan, itu deklarasi permusuhan. Kami tidak peduli dengan ideologi kalian. Kami tidak tertarik pada filosofi kekuasaan kalian. Wilayah Timur bukan panggung untuk pembuktian eksistensi kalian. Dengar baik-baik. Jika satu tindakan teror lagi terjadi di wilayah Timur, jika satu sekolah lagi disentuh, jika satu orang lagi menjadi korban, kami tidak akan mengirim peringatan kedua. Seluruh jalur logistik kalian akan diputus. Seluruh aset yang teridentifikasi akan dibekukan dan dimusnahkan. Dan siapapun yang terlibat, tanpa memandang usia, jabatan, atau latar belakang, akan diperlakukan sebagai ancaman keamanan wilayah. Kalian mungkin terbiasa berkuasa di tempat tanpa hukum. Tapi di wilayah timur, kalian hanya tamu yang belum diusir. Berita macam apa ini? Ada apa ini? Kamu pernah dengar 9 sektor sebelumnya? Enggak, Apa yang tapi terjadi? sepertinya mereka organisasi berbahaya. Sampai pemerintah siarin live gini. Apa-apaan ini? Siapa mereka? Berani banget bikin kekacauan di wilayah timur. Hus, jangan ngomong sembarangan. Gimana kalau di kerumunan ini ada mereka? Kita bisa jadi sasaran selanjutnya. Iya bener. Udah ayo, jangan lama-lama di luar. Selamat pagi pemirsa. Situasi di wilayah timur saat ini sangat memprihatinkan. Beberapa wilayah, termasuk sekolah elit dan pusat pendidikan, mengalami kekacauan besar. Banyak korban berjatuhan, baik murid maupun warga sipil. Menurut laporan resmi, kelompok-kelompok tertentu telah melakukan serangkaian tindakan kekerasan dan provokasi tengah malam sampai dini hari, menimbulkan kepanikan yang meluas. Aparat keamanan setempat terus berupaya menstabilkan keadaan, sementara pihak sekolah mengevakuasi murid dan staf. Pihak berwenang mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti instruksi demi keselamatan. Sekolah dan fasilitas publik diminta waspada terhadap potensi ancaman lebih lanjut. Pa, kamu udah lihat berita di TV? Iya, Mah, aku harus pergi sekarang. Sekarang aku nggak peduli soal yang lain. Kita harus suruh Ardela sama Nara pulang sekarang juga. Iya, Mah, aku lagi berusaha hubungin pihak sekolah. Belum ada jawaban. Pa, aku khawatir sama mereka berdua. Iya, kamu tenang dulu ya. Kalau masih nggak ada jawaban, biar aku yang ke sekolah langsung. Setelah urusan aku selesai. Nggak lama kok. Mau nunggu sampai kapan? Sekarang, Pa. Di situasi gini, kamu masih aja mentingin urusan kamu daripada anak kita. Atau suruh supir aja jemput mereka sekarang. Ya udah, kalau gitu aku suruh supir jemput mereka. Kamu tenang ya, mereka bakal baik-baik aja. Bu Rasel kayak ketakutan gitu. Saya cuma kaget tiba-tiba ada masalah sebesar ini di sekolah. Oh iya Bu, ada salah satu guru yang sudah diamankan kemarin. Jadi ada guru yang terlibat juga ya? Iya, sebelumnya dia memang udah kita pantau. Siapa ya Pak? Pak Agus, teman lama Bu Rasel. Bu, nggak apa-apa. Enggak Pak. Nggak nyangka ya Bu, sama saya juga. Pak Agus selama ini dikenal guru yang ramah dan peduli sama murid. Tapi ternyata itu semua cuma topeng. Di balik itu, dia itu orang yang manfaatin posisinya untuk jalanin hal sebiadab ini. Dan udah banyak hancurin moral anak-anak di sekolah ini demi kepentingan pribadi. Apa yang udah dia lakukan sebenarnya? Intinya dia bukan cuma terlibat langsung, tapi juga waktu kita gerebek, diam-diam ke rumahnya bersama aparat. Ditemukan banyak barang dan obat-obatan ilegal, Bu. Dan sekarang dia udah diamankan kepolisian. Iya, Raso, kamu nggak salah dengar. Anak yang selama ini kamu sayang, di wilayah barat, Nara itu seorang pembunuh. Nara, sekarang juga kamu pulang. Hah? Pulang? Masih pagi?
Nggak apa-apa, Nara. Pulang aja sekarang. Sebentar lagi juga ada pengumuman sekolah ini diliburkan. Gitu ya. Kalau gitu nanti aja bareng sama yang lain. Nara, dengerin ibu. Situasinya sekarang nggak ramah. Kamu tahu maksud ibu kan? Jadi percaya sama ibu ya. Pulang sekarang dan langsung ke rumah. Jangan nongkrong dulu. Jaga diri kamu baik-baik. Ayah lu juga jadi korban kan? Sekarat gara-gara kekacauan yang dibuat orang-orang barat. Lu mau diem aja lihat dia begitu. Sekarang bukan waktunya sedih. Mereka masih aman, masih ketawa. Masih banyak murid dari wilayah barat yang berkeliaran di sekolah ini. Balas sekarang sebelum mereka kabur. Kalau lu cuma nonton, besok lu bakal nyesel. Mereka brutal. Bahkan orang tua yang gak bersalah mereka hajar tanpa belas kasihan. Bangsat lu semua. Gua bersumpah habisin semua orang dari barat. Bagus. Lu harusnya tahu ada murid yang sempat populer di sekolah ini. Dia juga dari wilayah barat dan dia juga sama brutalnya kayak mereka. Bukan gak mungkin dia juga salah satu pelakunya. Ini bukan cuma dendam pribadi. Jadi ajak yang lain.